Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 12 Juli 2020. Nah, tema kita hari ini adalah cintailah pendidikan yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Nah, kalau kita baca latar belakang dari Lukas pasal 6 tersebut, mulai dari ayat 1, maka di situ kita akan melihat bahwa Yesus sedang mengajar banyak orang termasuk murid-muridnya dan juga orang Farisi serta ahli Taurat. Nah, di situ Yesus mengajar tentang penerapan hukum kasih yang maknanya berbeda dengan hukum Taurat yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Dan semua itu diajarkan oleh Yesus dengan prinsip hukum kasih yang belum pernah diajarkan atau dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka belum mengerti kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Dan bahkan mereka berusaha untuk mempersalahkan Yesus seperti disebutkan dalam ayat 2 dan ayat 7. Nah, dengan latar belakang seperti itulah Yesus mengajarkan prinsip yang penting sekali yang terkait dengan dunia pendidikan Kristen seperti yang sesuai dengan ayat khotbah kita hari ini. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ Yesus mengajarkan melalui sebuah perumpamaan tentang pentingnya proses pendidikan, yaitu proses mengajar sebagai seorang guru dan proses belajar sebagai seorang murid yang prinsip-prinsipnya harus kita cintai seperti tema kita hari ini. Nah, mari sekarang kita belajar 3 prinsip pendidikan Kristiani yang diajarkan oleh Yesus dari ayat-ayat tersebut. Nah, mari kita mulai dengan prinsipnya yang pertama yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Nah, secara sederhana ayat itu mengajarkan bahwa seorang buta tidak mungkin bisa menuntun orang buta yang lain. Mereka berdua pasti akan tersandung dan jatuh. Nah, seorang penuntun, yaitu gambaran dari seorang guru atau pendidik, mereka harus bisa melihat arah dan tujuan yang akan dilalui bersama dengan orang yang dituntunnya, yaitu gambaran seorang murid. Dengan kata lain, seorang guru tidak boleh buta ilmu. Dia harus bisa melihat, yaitu punya pengetahuan yang bisa menuntun muridnya mencapai tujuan. Kalau tidak, maka mereka akan sama-sama jatuh ke dalam lubang. Nah, sekarang apa makna rohani dari orang buta menuntun orang buta? Siapakah yang dimaksud dengan orang buta itu? Nah, mari kita lihat penjelasan Alkitab bagian yang lain di dalam Mazmur 119 ayat 18 dan ayat 105. Demikian firman Tuhan, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu."
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, dari dua ayat ini kita mengerti bahwa orang yang buta rohani, yaitu yang matanya belum tersingkap, adalah orang yang tidak melihat Taurat Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita. Dengan demikian, orang yang buta rohani berarti orang yang tidak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Maka tentu mereka akan berjalan dalam kegelapan dan pasti akan tersandung dan jatuh. Nah, dari sini kita mengetahui prinsip yang pertama yang sangat penting dalam pendidikan Kristiani, yaitu bahwa seorang guru harus memiliki pengetahuan yang dituntun oleh terang firman Tuhan. Nah, dalam dunia pendidikan, guru memiliki tanggung jawab mengajar dan murid memiliki tanggung jawab belajar. Karena itu, seorang guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan. Dia harus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan sehingga akan menuntun muridnya ke jalan yang benar. Nah, Yesus di sini ingin menjelaskan bahwa orang yang menuntun seperti yang dimaksud dalam perumpamaan itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang belum diterangi oleh firman Tuhan, dan tidak mungkin mereka bisa memimpin orang buta lainnya, yaitu bangsa Israel, ke jalan yang benar. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang tua adalah juga guru bagi anak-anak kita. Karena itu, mari kita mengambil peran sebagai orang tua, sebagai guru, untuk mendidik anak-anak kita dengan pengetahuan yang diterangi oleh firman Tuhan, sehingga anak-anak kita tidak tersandung dan tidak jatuh dalam kehidupannya. Nah, di sini Yesus ingin menegaskan bahwa tanpa terang firman Tuhan yang sejati, maka pengetahuan kita tidak sempurna, sehingga pengetahuan saja tidak akan bisa membawa orang untuk dituntun keluar dari kegelapan seperti perumpamaan orang buta menuntun orang buta tersebut. Karena itu, prinsip pertama pendidikan Kristen adalah guru harus memiliki pengetahuan yang dituntun oleh kebenaran terang firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang kedua yang terdapat di dalam ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, ayat ini ingin mengajarkan bahwa selama proses belajar, seorang murid tidak akan bisa melebihi gurunya. Namun setelah tamat belajar, dia akan bisa seperti gurunya. Ini adalah gambaran seorang murid Yesus yang harus belajar untuk memiliki pengetahuan karakter dan sifat-sifat Yesus sebagai gurunya. Seperti yang tertulis dalam ayat sebelumnya, ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, dari ayat-ayat tersebut, maka kita bisa melihat prinsip kedua dalam pendidikan Kristiani, bahwa tujuan pendidikan Kristen adalah menjadi seperti Yesus, guru agung kita itu. Nah, dunia pendidikan Kristen memiliki tanggung jawab untuk mendidik murid-murid dan membawa mereka memiliki pengetahuan dan karakter seperti Yesus. Artinya, sebagai murid kita harus belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi, mengampuni seperti Yesus mengampuni, dan melayani seperti Yesus melayani. Nah, untuk itu sebagai murid Yesus, kita harus memiliki visi untuk menjadi seperti Yesus dalam sikap, pikiran, perasaan, perbuatan, dan karakter kita. Nah, Yesus ingin menegaskan kepada kita dari prinsip yang kedua ini, bahwa selama kita hidup di dunia, kita harus terus belajar untuk hidup
seperti Yesus hidup, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, prinsip yang kedua dalam pendidikan Kristen adalah bahwa tujuan daripada pendidikan Kristen adalah untuk membawa murid-murid menjadi seperti Yesus Guru Agung kita itu. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang ketiga yang terdapat di dalam ayat 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, dari ayat-ayat itu kita belajar bahwa sebelum kita melihat, memeriksa, dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan orang lain yang sebenarnya kecil seperti selumbar itu, maka kita harus terlebih dahulu melihat, memeriksa, dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita yang lebih besar seperti balok itu. Nah, dari sini kita belajar prinsip yang ketiga dalam pendidikan Kristen, yaitu bahwa kita harus terlebih dahulu belajar sebelum mengajar orang lain. Nah, prinsip yang ketiga ini sangat penting, bahwa sebelum kita mengajar orang lain, yaitu memberitahukan kesalahannya dan lain-lain, maka kita harus terlebih dahulu belajar. Dan untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 yang berkata, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, di ayat itu perhatikan kata dikerjakan dan diajarkan Yesus. Itu tidak boleh dibalik menjadi diajarkan dan dikerjakan Yesus. Artinya, Yesus mengajarkan apa yang telah dikerjakannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, Yesus menjadi teladan bagi murid-muridnya untuk melakukan semua yang diajarkannya. Nah, bagaimana dengan kita? Sering kita mengajarkan hal-hal yang belum kita kerjakan. Karena itu, kita harus berubah. Sesuai dengan prinsip yang ketiga ini, mari kita fokus pada balok dalam mata kita terlebih dahulu, yaitu belajar untuk melakukannya. Barulah kita fokus pada selumbar di mata saudara kita, yaitu mengajarkan dia apa yang kita sudah kerjakan. Puji Tuhan, kita sudah belajar 3 prinsip pendidikan Kristen yang penting yang kita harus cintai, yaitu guru harus memiliki pengetahuan yang dituntun oleh terang firman Tuhan. Tujuan pendidikan Kristen adalah menjadi seperti Yesus, yaitu guru agung kita. Dan kita harus terlebih dahulu belajar sebelum mengajar orang lain. Kiranya semua kita mengerti bahwa kita semua memiliki tanggung jawab dalam pendidikan Kristen. Baik kita sebagai guru maupun sebagai murid. Semua proses pendidikan itu harus kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, dengan tujuan agar kita semuanya menjadi seperti Yesus, terutama dalam hal karakter kita, dan kita harus memulainya, belajar melakukannya dari diri kita sendiri, barulah kita bisa mengajarkan orang lain. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah percaya dan memiliki Yesus dalam hidup kita. Dan Dia dari dalam akan mengajarkan kita bagaimana menjadi murid Yesus yang belajar dan mengajar melalui tuntunan Roh Kudus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.